Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam sebuah rintihan hujan ini, kita bersyukur kepada Allah atas hujan yang diturunkan, karena hujan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan tidak patut diingkari. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang lainnya pun akan datang menyusul kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Oleh karenanya di antara anjuran Rasulullah SAW ketika hujan adalah kita ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan untuk kita semuanya menjadi keberkahan dan mendapat manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang ke-8 di antara hal-hal yang berkaitan dengan takdir adalah tidak diperbolehkan seorang itu berhujjah, berdalil dengan takdir. Ketika seorang mendapatkan hukuman atas perbuatan yang diberikan kepadanya, maka tidak boleh kita berhujjah dengan dalil. Sebagaimana seorang yang mencuri kemudian dibawa oleh prajurit untuk menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berhujjah dengan dalil, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mau menghukumku sementara aku telah ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri?" Maka dengan tindakan demikian Umar bin Khattab pun membalas dengan hukum takdir, ya. Dia mengatakan bahwasanya aku pun diperintahkan untuk menghukummu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan debat antara Nabi Adam dengan Nabi Musa ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, bahwasanya yang benar adalah ucapannya Adam, ya. Karena kemaksiatan yang pernah beliau lakukan itulah telah bertaubat, ya. Dia telah bertaubat, kemudian taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, manusia atau anak cucunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini sebagai ujian, ya, sebagai ujian untuk kita semuanya. Kemudian poin ke-9 di antara hal yang berkaitan dengan
takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa qauluhu ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu aw yakuna li ahadin anhu ghinan khaliqan li kulli syai'in illahu rabbul ibadi wa rabbu a'malihim wa muqaddiru li harakatihim wa ajalihim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kerajaannya sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah atas adanya suatu kejadian yang terjadi di kerajaan Allah, di langit ataupun di bumi, sementara tidak diinginkan oleh Allah. Ini maha suci Allah. Ya. Tidak akan pernah terjadi di alam jagat raya ini sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini atas pengetahuan, atas ilmu, atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Au yakuna li ahadin anhu ghinan, atau ada sebuah makhluk yang tidak butuh dengan Allah. Ini tidak akan mungkin. Tidak akan ada mungkin ada makhluk yang tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan, semua makhluk merupakan memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaliqan likulli syai'in illahu. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta di alam jagat raya ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbul ibadi wa rabbu a'malihim. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba. Wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim. Allah Subhanahu wa taala yang kan gerakan-gerakan makhluknya dan ketentuan-ketentuan ajal makhluk tersebut. Ini ucapan daripada Syekh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan al-zahiru anna fi qawlihi, secara zahir ucapan Ibnu Abi Zaid yaitu khaliqan likulli syai'in illahu, tidak ada pencipta segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, saqtan yadullu alaihi ma qablahu. Ini adalah sebuah ucapan yang membatalkan ucapan-ucapan sebelumnya tentang adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Khaliqan likulli syai'in illahu, yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadhihi al-jumal kulliha raddun 'ala al-qadariyah, dan ucapan ini merupakan bantahan kepada faham atau kelompok Qadariyah. Ya. Kelompok Qadariyah, siapa itu kelompok Qadariyah? Kelompok Qadariyah adalah orang-orang atau kelompok yang mengatakan innal ibada yakhluquna af'alahum wa anna Allah lam yuqaddirha alaihim. Bahwasanya hamba yang telah menciptakan perbuatannya, hamba yang telah menciptakan perbuatannya, bukan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Ini adalah pendapat atau ucapan yang keliru di dalam masalah akidah,
dan ini kalau diyakini ini dapat membatalkan akidah Islam mereka. Mereka mengatakan bahasanya yang menciptakan perbuatan adalah makhluk itu sendiri. Makhluk diciptakan oleh Allah, sementara perbuatannya itu makhluk sendiri yang menciptakan, yang membuat, bukan Allah. Ya. Karena Allah itu hanya menciptakan makhluknya saja, tidak menciptakan perbuatannya. Dan ini merupakan pendapat ataupun perkataan yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka meyakini bahwasanya Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan makhluk tersebut. Fa inna muqtada qawluhum hadza anna af'alal ibadi waqat fi mulkillahi wa huwa lam yuqaddirha. Konsekuensi dari ucapan mereka ini, ya, konsekuensi dari ucapan mereka bahwasanya Allah tidak menciptakan perbuatan, ini adalah bahwasanya ada sebuah perbuatan hamba yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan aib. Ya. Ini merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Khabir. Allah mengetahui. Al-Alim, Allah mengetahui yang sifatnya global. Dan Allah Al-Khabir, Allah mengetahui sesuatu yang sifatnya terperinci. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sifatnya global, ya, yaitu makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir mengetahui amal-amal, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluk. Ya. Maka ucapan mereka ini bertentangan dan menyelisihi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum bi khalqihim li af'alihim mustaghnuna 'anillahi azza wa jalla. Dan konsekuensi dari ucapan-ucapan mereka itu, pendapat-pendapat mereka itu, bahwasanya ya, mereka menciptakan perbuatan-perbuatan mereka terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak tahu dengan yang mereka lakukan. Ini sebagaimana akidahnya orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-bada, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Ya. Ini orang-orang Qadariyah melok-melok dengan akidahnya orang-orang Yahudi. Ya. Kalau perbuatan hamba tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah jahil. Allah tidak tahu. Dan Allah tidak mengetahui semuanya. Ini sesuatu yang mustahil. Ya. Sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ada sesuatu yang terlewat tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim dan Al-Khabir, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Allah mengetahui sesuatu yang sifatnya global ataupun Allah mengetahui sesuatu yang sifatnya terperinci. Kemudian wa annallaha laisa khaliqan likulli syai'. Konsekuensi dari ucapan mereka juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu. Allah hanya menciptakan sesuatu yang global, tidak menciptakan yang terperinci. Balil ibadi khalaqu af'alahum, tapi hamba itu sendiri yang menciptakan mereka. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqul ibadi wa khaliqul ibada wa khaliqu af'alal ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan hamba. Fahuwa khaliqudz dzawati was sifat.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan zatnya hamba, zatnya manusia, zatnya makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sifat yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kalau mereka orang-orang Qadariyah meyakini bahwasanya perbuatan hamba ini tidak diciptakan oleh Allah, maka berarti mengurangi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sesuatu yang mustahil. Suatu tindakan yang kurang ajar dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin wajib meyakini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, dan Dia maha mampu melakukan segalanya. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Jelas, ya. Kalau orang-orang Qadariyah, ya, mereka bisa memahami bahasa Arab dengan baik, memahami dalil dengan baik, maka mereka tidak akan tersesat. Tapi karena mereka tidak memahami dalil dengan baik, mereka gunakan akal-akal mereka, ya, tidak mengembalikan dalil kepada para sahabat Rasulullah SAW, maka mereka tersesat dari jalan kebenaran. Kemudian selanjutnya, wa yuqabilu nufatal qadari firqatun dhalatun. Dan kebalikan orang-orang Qadariyah, ya, kebalikan kelompok Qadariyah ada, yaitu kelompok yang namanya Al-Jabariyah. Orang-orang kelompok Jabariyah ini kebalikannya orang-orang kelompok Al-Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui atau Allah bukan yang menciptakan perbuatan, maka orang-orang Jabariyah mereka memiliki keyakinan alladzina salabu 'anil ibadi ikhtiyar wa lam yaj'alu lahu masyiatan wa iradatan wa sawwau bainal harakatil ikhtiyariyah wal harakatil ittirariyah. Ya. Orang-orang Jabariyah mereka punya keyakinan bahwasanya makhluk itu semuanya ciptaan Allah, dan mereka itu, ya, terpaksa melakukan segala sesuatu. Ya, ini kebalikan, bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah, maka manusia itu ini terpaksa melakukan. Yang dilakukan oleh makhluk ini adalah atas perintah dan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dilakukan oleh makhluk ini merupakan sesuatu yang tidak diingini oleh mereka sendiri. Jadi, ya, mereka punya keyakinan bahwasanya makhluk ini tidak memiliki sifat memilih. Ya. Makhluk tidak memiliki sifat memilih, tidak punya pilihan. Kenapa? Karena semuanya itu perintah Allah, semua itu keinginan Allah. Ya, ini kesesatan, dan ini perbuatan yang hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwasanya manusia itu seperti sebatang pohon. Manusia itu seperti sebatang pohon yang tertiup angin. Kadang angin meniupkan ke kanan, maka pohon harus ngikutin ke kanan. Pohon terkena angin ke kiri, maka dia melenceng ke kiri. Atau sebuah kapas yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin berhembus, maka kapas itu akan mengikuti angin tersebut. Ya. Ini pendapatnya orang-orang Al-Jabariyah, bertolak belakang dengan pendapatnya orang Qadariyah. Kalau Qadariyah menetapkan Allah tidak menciptakan perbuatan,
Tapi kalau orang-orang Jabariyah, mereka menetapkan semuanya itu Allah yang ngatur, Allah yang memerintahkan. Manusia itu tidak punya keinginan. Ya. Baik itu perbuatan yang sifatnya pilihan itu bukan pilihan, atau sesuatu perbuatan yang kita tidak punya pilihan seperti gerakan refleks. Ini bukan kehendak makhluk, tapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa za'amu anna kulla harakatihim bimanzilati harakatil murta'ish. Harakatil al-syar. Mereka mengira bahwasanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh makhluk ini seperti gerakan pohon. Gerakan pohon yang mengikuti arah angin itu berhembus. Wa anna harakatal akil wasyarib wal musalli was-shaim ka harakatil murta'ish. Dan gerakan yang dilakukan oleh orang yang makan, orang yang minum, orang yang sholat, orang yang berpuasa, itu sama dengan orang yang bersin. Atau orang yang gemeteran, atau orang yang refleks. Tidak diinginkan oleh dirinya. Ya. Orang makan itu dia gerakannya bukan gerakan dia yang milih, tapi itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang yang bersin. Ya, kalau orang bersin kita sudah tahu ya bagaimana kita bersin. Karena itu gerakan refleks atau gerakan ketika kita kaget. Ya. Ini sama dengan orang yang makan katanya, ya. Kalla tsumma kalla, ya. Ini adalah pendapat-pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Nanti kita jelaskan. Laisa lil insani fiha kasbun wala iradatun. Di dalam dunia ini manusia itu tidak punya usaha, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak. Semuanya atas dasar keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza fama faidatu irsalir rusuli wa inzalil kutub. Ya, maka bantahan kepada mereka orang-orang Jabariyah, apa kalau seandainya manusia itu seperti sebatang pohon yang tidak punya kehendak, yang tidak punya keinginan, maka apa manfaatnya Allah menurunkan nabi, Allah menurunkan rasul, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya? Apa manfaatnya? Kalau seandainya manusia tidak punya pilihan, kalau manusia itu tidak punya kehendak, apa manfaatnya? Ya Allah turunkan rasul, ya wahai rasul, tidak ada manfaatnya karena saya sudah diciptakan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaikan angin ke sana, ke sini. Ya, maka kalau seperti itu pendapat mereka, nah ini bantahannya, apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi, menurunkan rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi ini untuk dijadikan sebagai teladan, untuk dijadikan aturan, kita mengikuti aturan-aturan dan contoh-contohnya, ya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan hidup baik dunia ataupun akhirat. Wa minal ma'lumi qat'an anna lil abdi masyiatan wa iradatan. Padahal telah diketahui secara umum bahwasanya manusia itu punya kehendak dan punya keinginan. Yuhmadu ala af'alil hasanah. Dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan baiknya. Wa yusabu 'alaiha, dan akan diberikan pahala. Wa yudhammu ala af'ali sayyi'ah wa yu'aqabu 'alaiha, dan dia akan dicela dalam perbuatan kemaksiatannya dan dia akan mendapatkan balasannya setimpal dengan perbuatan kemaksiatannya. Ya. Kalau seandainya manusia itu melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri tapi mengikuti arah-arah angin, maka apa manfaatnya Allah itu menciptakan pahala dan azab? Ya. Toh semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang nyuruh. Apa manfaatnya Allah ciptakan surga? Apa manfaatnya Allah menciptakan kenikmatan-kenikmatan? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka? Kalau pendapat mereka ini benar, ya. Tapi alhamdulillah pendapat ini dapat dibatalkan, ya, dapat dibantah, ya, dengan cara baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun akal sehat manusia. Wa af'aluhu ikhtiyariyah yunsabu ilaihi fi'luha wa kasbuha. Perbuatan
yang diinginkan oleh hamba akan dikembalikan kepadanya usaha dan ganjarannya. Ya. Kalau kita memilih perbuatan yang baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan pahalanya, ya, akan mendapatkan kebaikannya. Wa ammal harakatul itirariyah, adapun perbuatan-perbuatan yang refleks, kaharakatil murta'ish, ya, seperti gerakan yang refleks, orang yang bersin, ya, orang yang kaget. Fala yuqalu inna fi'lun lahu, ini bukan perbuatan hamba. Wa innama hiya sifatun lahu, tapi ini adalah sifat daripada seorang hamba. Ya. Ini bukan perbuatan, tapi ini merupakan sifat. Kalau orang-orang Al-Jabariyah mereka mengatakan ini perbuatan, maka ya kita katakan bahwasanya itu bukan perbuatan tapi adalah sifat. Kenapa? Karena perbuatan tersebut, sifat tersebut ini terjadi tanpa keinginan hamba tersebut. Walihada yaqulun nahwiyuna fi ta'rifil fa'il, ya. Oleh karenanya orang-orang ahli bahasa mereka memberikan definisi tentang pelaku, ya, pelaku adalah fa'il, ya. Fa'il atau pelaku adalah ismun marfu'un yadulu ala man hasala minhul hadas. Pelaku adalah sebuah nama yang marfu' yang menunjukkan orang yang mendapatkan perbuatan, orang yang melakukan perbuatan. Nah, ini pelaku. Ini secara bahasa. Au qama bi, atau orang yang melakukannya. Ini namanya fa'il dalam bahasa Arab. Wa muraduhum bi husulil hadas. Adapun ucapan mereka tentang terjadinya sesuatu perbuatan adalah al-af'alul ikhtiyariyah allati waqa'at bi masyiatil abdi wa iradati. Terjadinya sesuatu ini merupakan perbuatan yang diinginkan oleh hamba, ya. Perbuatan yang dipilih, yang terjadi dan diinginkan oleh hamba atas keinginan dan kehendaknya. Wa muradum bi qiyamil hadas. Adapun maksud daripada terkena perbuatan ini adalah maksudnya adalah ma la yaqau tahtal masyiah, yaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi tapi tanpa kehendak hamba tersebut. Artinya ini adalah perbuatan yang refleks, ya, bukan karena kehendak hamba tersebut. Ya. Contohnya kal mauti wal marad wal irti'ash wa nahwi dzalika, ya. Seperti kematian. Kematian ini perbuatan hamba atau sifat kepada hamba? Jawabannya adalah sifat. Ya. Hamba seorang manusia ya tidak mau mati, tidak mau sakit, ya, tidak mau bersin. Tapi karena itu merupakan sifat yang terkena kepada hamba, maka ini bukan sifat, bukan perbuatan hamba, tapi adalah sifat yang diberikan kepada hamba. Fa idza qila laka, ini contoh secara bahasa. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu akala Zaidun, syariba Zaidun, wa shalla wa shama, fa Zaidun fiha fa'ilun hasala minhu al-hadath. Ya. Zaid makan, Zaid minum, Zaid salat dan Zaid puasa, ini pelakunya adalah Zaid. Ya. Ini pelaku. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan tadi dilakukan karena keinginannya Zaid. Tapi kalau secara sebaliknya, ya, apabila dikatakan marido Zaidun au mata Zaidun au irta'ashat yaduhu, fa innal hadatsa laisa min fi'li Zaid wa innama huwa wasfun qama bihi. Apabila dikatakan bahwasanya Zaid sakit, Zaid meninggal, ya, kemudian Zaid itu gemetaran badannya, ini terjadi bukan karena perbuatannya Zaid, tapi sifat yang disifatkan untuk Zaid. Ya. Makanya orang-orang Al-Jabariyah mereka kelirunya di sini. Ya, mereka memandang bahwasanya perbuatan yang terjadi
karena kehendak sendiri, keinginan kita, keinginan manusia, ini sama halnya dengan perbuatan yang terjadi bukan karena keinginan hamba. Ini kesalahannya. Ya, seharusnya dibedakan antara perbuatan yang terjadi karena keinginan hamba atau perbuatan yang terjadi bukan karena keinginan hamba. Wa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun bainal jabariyah wal qadariyah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah berada di tengah-tengah antara jabariyah dan qadariyah. Tidak menafikan semuanya. Tidak menafikan bahwasanya perbuatan hamba ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Tidak. Akan tapi ya, orang ahlu sunnati wal jamaah fa innahum athbatu lil abdi masyiatan wa athbatu li rabbi masyiatan amatan. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya hamba itu punya keinginan dan Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Hamba punya keinginan dan Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, punya keinginan. Wa ja'alu masyiatal abdi tabi'atan li masyiatillah. Dan mereka menggariskan bahwasanya keinginan hamba di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ingin, Allah tidak ingin, tidak terjadi. Hamba ingin, Allah ingin, ini yang akan terjadi. Ya, maka hamba punya keinginan, hamba punya kehendak, tapi semuanya di bawah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Seorang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan lurus. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya kehendak akan jadikan hamba tersebut lurus. Wa ma tasyauna, dan apa-apa yang kalian inginkan tidak akan terjadi illa an yasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Apa-apa yang dikehendaki, apa-apa yang diinginkan oleh hamba tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Illa an yasha Allahu rabbul alamin, kecuali adanya kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqau fi mulkillahi ma lam yasha'ahu Allah. Di alam jagat raya ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil qadariyah, ya. Berbalik dengan ucapan orang-orang qadariyah, ya, bahwasanya innal ibada yakhluquna fa'alahum. Orang-orang qadariyah yang mengatakan bahwasanya ya, makhluk itu yang telah menciptakan perbuatan mereka. Wala yu'aqabul ibadu ala asya'in la iradata lahum fiha wala masyiatan kama huwa qaul jabariyah. Ataupun ucapan orang-orang jabariyah sebaliknya, yaitu bahwasanya perbuatan hamba itu tidak akan diberikan azab, atau perbuatan hamba tidak akan diberikan pahala, ya. Tidak akan diberikan pahala ataupun azab. Kenapa? Karena perbuatan hamba tersebut ini bukan karena perbuatan hamba, tapi keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yujabu 'anis su'al alladhi yatakarrar tarhu. Oleh karena itu, ya, setelah kita mengetahui tentang dua prinsip ini, ya, maka kita dapat menjawab apabila ada seorang yang bertanya kepada kita, yaitu halil abdu muyassarun musayyarun au mukhayyarun, ya. Ada pertanyaan, apakah hamba itu dia diciptakan oleh Allah dengan paksaan atau manusia itu dikasih kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan. Apakah manusia itu dia itu ketika melakukan sesuatu karena pilihan sendiri atau paksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah fala yuqalu innahu musayyarun bi itlaq wala mukhayyarun bi itlaq. Jawabannya adalah manusia itu melakukan sesuatu bukan karena paksaan secara sempurna, secara semuanya, ataupun bukan karena pilihannya masing-masing, tapi diperinci, ya. Jawabannya diperinci.
Bal yuqalu innahu mukhayyarun bi'tibari anna lahu masyiatan wa iradatan. Manusia itu melakukan sesuai dengan keinginannya karena manusia diberikan keinginan dan kehendak. Wa amalihi kasbun lahu yusabu ala hasanaha ala husniha wa yu'aqabu ala sayyiha. Ya, hal ini ya konsekuensinya adalah manusia itu akan diberikan pahala atas perbuatannya dan akan diberikan siksa atas perbuatannya. Wa huwa musayyarun bi'tibari annahu la yahsulu minhu syai'un kharijun an masyiatillah. Dan manusia itu ada juga sifat yang ini adalah perintah Allah ya, atau keinginan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan hamba. Seperti apa? Seperti penciptaan ya. Penciptaan kita. Kenapa yang satunya putih, kenapa yang satunya hitam? Ini tidak ada keinginan manusia. Tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan hamba ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang putih, ya, ada yang hitam, ada yang lain-lain, ya. Kalau sifat yang demikian ini merupakan murni Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dan bukan karena kehendak manusia. Tapi kalau perbuatan ya, senyum, marah, ya, kemudian duduk, berdiri, ketaatan, kemaksiatan, ini merupakan adanya ikhtiariyah, adanya keinginan hamba, adanya pilihan, ya, adanya pilihan seorang hamba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alam naj'al lahu ainain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua mata, walisanan wa syafatain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua jalan. Jalan apa? Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ada dua jalan tersebut dan manusia diberikan akal. Untuk apa? Untuk bisa mana yang baik dia lakukan, ya, dan mana yang buruk dia tinggalkan. Ya, sehingga ya, jawaban ini yang kita katakan kepada orang-orang yang bertanya, apakah manusia itu punya pilihan atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah manusia itu punya pilihan. Ya. Perbuatan-perbuatan dia yang milih, tapi pilihan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga sifat yang tidak diinginkan oleh manusia. Tapi itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat penciptaan makhluk tersebut. Ya, ini yang mudah-mudahan bisa dipahami dan dijadikan sebagai keyakinan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup insyaallah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.